Halo teman-teman semua, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan dan terus berusaha walaupun itu kecil. Semoga kerja keras kalian selalu ada hasil yang terlihat di kemudian hari. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Star Next Door. Film ini dibintangi oleh Han Chae-yong sebagai Hemi, Jin Hee-hae sebagai So-eun, Im Seon-ong sebagai Ji-hoon, Kim Bo-mi sebagai Park Hyung-sok, Yong Hae-jung sebagai Eun-ha, Jung Eun-gne sebagai Na-hee. Dalam film ini akan mengisahkan seorang bintang muda yang namanya selalu naik daun, sebut saja Hemi. Dalam perjalanannya, dia mempunyai seorang anak perempuan yang selama ini dia sembunyikan dari masyarakat selama 15 tahun. Selama 15 tahun tersebut, jalinan antara orang tua dan anak tidak berjalan seperti biasanya. Sampai pada akhirnya, sebuah pertemuan yang mempertemukan mereka di sebuah tempat. Dari situ, semua kebenaran terkuak. Bagaimana kelanjutan dalam film ini? Mari kita saksikan alur cerita film. Kita akan diperkenalkan dengan sosok Hemi. Ia berusia 19 tahun yang sudah menjadi artis terkenal dan membintangi banyak film. Dan menjadi salah satu pemenang award termuda. Dalam kisahnya, dia digosipkan dengan leader sense, yang mana para penggemarnya tidak menyukai akan hal tersebut. Keesokan paginya, berita tersebut sudah tersebar luaskan. Manajernya pun menegurnya dengan hal itu, yang mana dengan adanya berita tersebut mempengaruhi sebuah iklan yang akan menggaetnya. Sedangkan di tempat lain terlihat seorang siswi yang sedang bermain tenis. Dia bernama So-eun. Bersama dengan teman-temannya, ia memberitahunya bahwa Hemi dan Ji-hoon dikabarkan sedang dekat. So-eun bersama teman-temannya mengunjungi tempat dari Hemi untuk penolakan terhadap kedekatannya dengan Ji-hoon. Hemi bersama dengan manajernya saat itu sedang menyaksikan sebuah radio yang mengundang sebuah fansnya. Dalam pertemuan tersebut, fansnya memberitakan berita yang tidak benar tentang dirinya dan membuat dirinya menjadi bahan perbincangan di sosial media. Malamnya, dia bertemu dengan Hemin. Dalam pembicaraannya, Seon tidak setuju bahwa dia dekat dengan Ji-hoon karena tidak mau rusak seperti orang-orang yang terdahulu. Keesokan paginya, teman-temannya menanyakan kabarnya tentang kegiatannya semalam. Cuma tiba-tiba, dia teringat bahwa hari ini adalah hari Kamis, yang mana perkumpulan orang tua para siswa-siswinya. Ternyata, Emi adalah orang tua dari Seon. Dia sudah sampai di depan sekolah, tapi alangkah terkejutnya dia tidak jadi masuk ke dalam, karena banyak orang yang mengetahuinya. Akhirnya, neneknya pun mewakilinya ke sekolah untuk menjemputnya. Pulangnya, dia mendekatkan dengan keadaan ibunya yang sedang menggunakan masker. Seperti halnya ibu dan anak, dia pun selalu bertengkar dengan kegiatan atau hal-hal yang tidak penting baginya. Sampai neneknya pun begitu kesal karena mereka selalu bertengkar dan pergi begitu saja. Setelah tahu besok adalah hari yang penting, Hemi dan Seon saling bertukar pendapat untuk memberikan hadiah. Akhirnya, mereka fix untuk membuat makanan dan saling membantu satu sama lain. Keesokan harinya, agar tidak ketahuan, Hemi dan Seon berbelanja ke minimarket dengan menggunakan telepon untuk berkomunikasi satu sama lain. Karena kesal pembicaraannya suka disela dengan ibunya. Akhirnya, dia pun berbicara kepada ibunya secara terang-terangan, yang mana hal tersebut diketahui oleh pelanggan lainnya. Akibatnya, dia diketahui oleh semua pelanggan dan fansnya. Tidak sampai di situ, akhirnya mereka pun melarikan diri berserta dengan anaknya. Malam harinya, Hemi dan Seon memberikan kejutan kepada neneknya, karena pada hari ini neneknya sedang berulang tahun.
Mereka pun menikmati makanan yang sudah dipesan oleh neneknya. Siapa sangka ternyata ada seseorang dari gedung sebelah yang sedang memata-matai kegiatan mereka. Tidak sampai di situ. Ketika Hemi dan Sean menjalankan kegiatannya, ada seseorang yang masih memata-matai kegiatan mereka. Saat pulang sekolah, salah satu dari temannya menggodai pemilik usaha tersebut. Sesudah pada sampai akhirnya, masa kejar-kejaran pun terjadi. Tidak sampai di situ, pemilik usaha tersebut melihat seseorang pria yang merekam kegiatan mereka. Sepulangnya Sean dari pembelajaran, ia didatangi oleh seorang reporter. Karena reporter tersebut tidak bisa bertemu dengannya, ia pun balik ke kantor dan mencari tahu seluk-beluk dari keluarga Hemin dan Sean. Berbeda dengan Hemi, dia menemui sutradara untuk membahas film project. Akan tetapi, dia salvok dengan sebuah kartu nama yang ada di atas meja, bahwa seseorang reporter yang bernama Kim sudah terlebih dahulu datang mengunjunginya. Tidak lama dari itu, sepulangnya dia ternyata didatangi oleh reporter tersebut dan membuatnya kesan yang buruk agar dia bisa pergi dari tempat tersebut. Diketahui bahwa manajernya menyebutkan bahwa reporter tersebut tidak bisa disogok karena ia reporter yang jujur untuk mencari berita. Sepulangnya Sean dari sekolah, dia bertemu dengan sosok pria yang dilihatnya seperti ia kenal, yakni seorang pria yang dikencani oleh ibunya. Ia pun mencari cara agar pria tersebut segera pergi dari situ dan meninggalkan ibunya. Akhirnya, Sean keluar dari tempat tersebut seperti halnya diusir. Dari situ, akhirnya dia melarikan diri untuk bermain tenis. Hal itu diketahui oleh neneknya, bahwa Sean tidak ada di rumahnya saat itu. Neneknya pun sadar bahwa Hemi dan Sean bertengkar lagi, karena Sean tidak dianggap anak olehnya. Suatu malam saat hendak bermain tenis, didatangi oleh seseorang yang mirip dengan ibunya. Akan tetapi, raut wajahnya tidak ada. Ternyata ia sedang bermimpi tentang ibunya. Saat itu, ia tidak sengaja memeluknya, yang mana membuatnya dia tidak enak hati kepada ibunya. Keesokan harinya, ibunya membantunya dalam menghafalkan naskah yang akan membuatnya tampil di sebuah film. Akan tetapi, karena sumbu pendek dan gampang emosi, alhasil Sean yang melanjutkan membantunya dalam berlawan bicara. Dan ternyata dia bisa menguasai emosional dalam percakapan itu dengan baik. Seperti biasa saat dia berada di depan toko penjualan, pemilik toko tersebut melihat ada seseorang yang sama menggunakan kamera untuk memfoto mereka. Akhirnya mereka pun mendatangi pria tersebut. Siapa sangka ternyata pria tersebut melarikan diri. Mereka pun mengejarnya dan tiba-tiba Sean mendapatkan sebuah buku catatan dan memberikannya kepada ibunya. Keesokan paginya, Sean dan teman-temannya memberikan sebuah kejutan kepada reporter tersebut. Ia pun selalu berusaha untuk memberikan kejutan kepadanya dan di mana saja dia berada. Saat itu pun, Sean tiba-tiba bertemu dengan Jihon. Dia pun ditarik ke dalam mobil dan ditanyakan terkait dengan aksesoris yang dimilikinya. Saat itu pun, Sean diajak ke sebuah bioskop untuk bertemu dengan ibunya. Maksud dan tujuannya untuk menanyakan kebenaran yang terjadi terhadap gelang tersebut. Untungnya, ibunya bisa membantunya agar dia bisa tinggal dengan nyaman. Terlihat bahwa Hemi sedang melakukan syuting sebuah produk bersama dengan seorang anak yang berumuran dengan anaknya. Dari situ, dia pun teringat dengan anaknya. Siapa sangka dia ternyata mendapatkan banyak kado dari teman kerjanya. Dia pun memberikan kepada anaknya pada saat anaknya pulang. Akan tetapi untuk memberikannya pun mendapatkan hal yang tidak mudah. Ibunya pun harus berdebat dengan anaknya untuk memberikan hadiah tersebut. Ternyata ibunya mengetahui bahwa ada sebuah kertas memperlihatkan bahwa anaknya sedang mengikuti sebuah turnamen tenis. Dari situ pun ia mulai mencari tahu tentang tenis dan seluk-beluknya. Sampai pada seketika ibunya datang dan melihat bahwa ada berkas-berkas pemindahan anaknya ke luar negeri. Ibunya pun marah kepadanya. Karena Hemi selama ini hanya sibuk bekerja tanpa mengetahui kesibukan anaknya. Pagi harinya terbangun dari tidurnya, Sean mendapati berkas-berkasnya untuk pindah ke luar negeri di sebuah tong sampah.
Dari situ pun dia menanyakan perbuatan ibunya yang selama ini baik kepadanya. Saat itu, dia sedang menulis buku diarinya. Para sahabatnya mengambilnya dan membuatnya sedikit emosi. Karena kasal tidak diberikan, dia pun akhirnya mendorong salah satu dari sahabatnya. Sampai pada akhirnya, teman-temannya pun keluar dari grup meninggalkannya. Yang mana hal tersebut diketahui oleh ibunya. Seon meminta kepada ibunya untuk dikirimkan ke luar negeri. Karena negaranya saat ini, dia tidak bisa mendapatkan teman, sahabat, dan impiannya. Saat itu pun ibunya memastikan bahwa semua teman dan impiannya akan terwujud dengannya. Keesokan harinya, saat dia berada di sekolah, para sahabatnya mendatangi dan meminta maaf kepadanya. Karena perbuatan di depannya kemarin itu terlalu berlebihan. Akhirnya, mereka pun kembali berteman dan mendukung temannya yang sedang tampil. Ketika teman-temannya hendak tampil, secara tidak sengaja dia pun memanggilnya dan ternyata dia ditarik oleh seseorang. Padahal dia tidak mengikuti acara tersebut. Namun alangkah terkejutnya bahwa ada ibunya di dalam. Saat itu pun Seon ditantangnya untuk beradu akting. Dengan dalih berakting, ternyata dia mengungkapkan semua isi hatinya kepada ibunya saat itu. Semua orang pun tidak mengetahui bahwa ada ikatan antara ibu dan anak di situ. Pulangnya, dia pergi makan di sebuah tempat. Di dalam dari itu, teman-temannya datang dan mengunjunginya. Tidak hanya sampai di situ, mereka pun mengadakan pesta di tempat lain bersama dengan teman-temannya di tempat seperti biasanya. Sedangkan malam itu, Hemi terlihat lesu bersama dengan kekasihnya waktu itu, berbalik ke tempat mereka melakukan pesta. Pada saat itu, Son memberikan rahasia besarnya kepada teman-temannya. Ia mengatakan bahwa ia adalah anak dari Hemi. Sontak semua pun kaget mendengarnya. Di luar tempat itu ternyata sudah ada reporter yang sedang merekam semua pembicaraan mereka. Tiba-tiba, reporter tersebut melakukan kesalahan dan terdengar oleh mereka semua yang ada di dalam. Mereka pun secara langsung mengambil tindakan untuk menangkap reporter tersebut. Sampai pada akhirnya, reporter tersebut tertangkap basah oleh mereka dan disandera di tempat itu. Sedangkan di tempat lain, terlihat Ji-hoon mendapatkan fakta baru bahwa kekasihnya berhasil mengungkapkan perasaannya bahwa dia memiliki seorang anak yang dia kenal selama ini. Di scan yang berbeda, Hemi melakukan tugasnya sebagai seorang ibu untuk mencoba membuat sebuah makanan untuk anaknya. Akan tetapi ketika ke kamar anaknya, ia tidak ada di rumah itu. Ia pun panik dibuatnya. Sedangkan ketika pagi hari, kakak pemilik toko tersebut datang dan melihat bahwa mereka sedang tertidur seperti di hotel. Udah dari situ, dia melihat seorang pria yang dianggapnya cabul sedang tertidur lelap di tokonya. Saat itu pun, reporter tersebut lari untuk mengirimkan berita tersebut. Di tempat lain, bahwa Hemi melaporkan bahwa anaknya hilang ke kantor polisi. Karena dia ingat bahwa hari ini adalah hari pertandingannya, ia pun segera bergegas ke sekolah untuk melihatnya. Sebelum pertandingan, ia pun bersama teman-temannya makan sarapan pagi. Dan alangkah terkejutnya bahwa ibunya terlihat sangat trending. Dan itu ada sebuah voice note yang memperlihatkan percakapan mereka semalam. Sontak saat itu pun keberadaan Hemi di sekolah ramai-ramai dikunjungi oleh reporter. Tidak berselang lama, Seon datang ke lokasi tersebut untuk menarik ibunya pergi dari lokasi tersebut. Tetapi ibunya pun saat itu langsung memberikan pertanyaan benar terhadap kebenaran yang terjadi sebenarnya. Ia telah lama meninggalkannya selama 15 tahun tanpa merasakan sosok sebagai seorang ibu. Di sisi lain, Ji-hoon pun datang untuk membantunya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengiring opini negatif kepadanya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini, bahwa cinta kasih seorang ibu setiap orang berbeda-beda dalam memberikan cinta kasihnya terhadap anak-anaknya. Dewasa ini kita harus sadar bahwa orang tua kita tentu sayang kepada kita. Namun cara orang tua menyayangi kita selalu berbeda. Semoga kita sebagai seorang anak tahu dan mengerti permasalahan yang terjadi di keluarga kita. Dan komunikasi adalah cara paling efektif untuk berbagi cerita satu sama lain. Semoga dengan adanya film ini kita semakin sadar dan saling memahami
Walaupun kita sibuk, akan ada selalu cinta seorang ayah dan ibu kepada kita kapanpun dan dimanapun. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga kalian suka dengan alur cerita film ini. Saya mohon dukungan untuk kalian semua untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih.